Halo warga, selamat datang kembali di channel Mungkin Pak RT Tahu, sebuah channel yang isinya berbagai sharing terkait pengetahuan apapun itu. Sepanjang pengetahuan itu memang bisa di-sharing yang tentunya juga sudah melalui proses disaring. Kali ini kita akan coba membahas tentang child free, ini yang lagi viral karena video salah satu YouTuber bernama Gita Savitri. Videonya seperti ini. Sebenarnya aku sama Paulus itu child free. Kita emang nggak ada rencana ingin punya anak gitu kan. Kita pinginnya berdua aja gitu. Jadi beberapa hari yang lalu jagat sosmed ya ini sempat heboh dengan berita salah seorang YouTuber yang juga sekaligus feminis Indonesia yang bernama Gita Savitri ini. Di mana dia dan suaminya memilih untuk child free alias memilih untuk nggak memiliki anak. Dan tentu saja nih warga, begitu Gita Savitri mengutarakan pendapatnya tentang nggak mau punya anak, maka netizen kita langsung rame-rame menghujat dia dengan cara mengirim komen yang pedas di kolom komentar videonya dia. Kenapa? Karena keputusan dia yang nggak mau punya anak ini dianggap menyalahi norma yang ada di masyarakat atau menyalahi norma agama. Tentunya kalau dilihat dari norma agama dan juga dari norma masyarakat yang ada di Indonesia, seseorang yang menikah ini selain bertujuan untuk melegalkan hubungan badan, juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Dan kalau dipikir lebih jauh, kalaupun Gita Savitri dan suaminya memutuskan nggak mau punya anak, kan mereka sedang tidak merugikan siapa-siapa. Karena jangan salah, punya anak juga tidak gampang. Tidak asal terus nikah, kemudian terus hamil, kemudian melahirkan dan merawat anak sampai besar. Nah, ketika seseorang punya anak, maka ada tanggung jawab besar untuk memberikan perhatian, untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan juga bekal hidup kepada anak. Yang itu semua tentunya tanggung jawab tadi ya nggak mudah untuk dijalankan. Kalau kita tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai orang tua, maka itu bisa berdampak buruk terhadap si anak tadi. Dan juga jangan lupa bahwa anak adalah titipan Tuhan. Jadi kalau kita lalai menjalankan kewajiban kepada anak, itu sama halnya kita lalai menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita nggak punya anak, maka otomatis kewajiban-kewajiban tadi menjadi tidak ada atau gugur. Dan nggak ada anak yang berisiko untuk dirugikan kalau kita nggak merawatnya. Karena memutuskan nggak punya anak. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kemudian masyarakat kita rame-rame menghujat si Gita Savitri tadi? Tentunya tak lain adalah karena Gita Savitri ini melanggar norma. Sekali lagi karena dia melanggar norma. Dan inilah uniknya masyarakat kita, ya. Kita seringkali menganggap sesuatu hal salah hanya karena tidak sesuai dengan norma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat kita. Padahal bisa jadi sebuah norma itu kan memang dia terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya dan dilakukan berulang-ulang ya, atau disepakati bersama gitu ya. Terbiasa dilakukan, kemudian menjadi norma, dan kalau tidak dilakukan, maka akan terkesan menjadi salah. Oleh karenanya, norma ini kemudian menjadi semacam aturan nggak tertulis yang berlaku di masyarakat kita. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang lainnya adalah bahwa masih banyak masyarakat kita yang bisa dibilang nggak produktif. Sehingga mereka punya banyak waktu untuk melihat kehidupan orang lain dan kemudian mengomentarinya. Kenapa bisa demikian? Ya, karena ketika manusia itu dia produktif, ya, menikmati hidupnya dia sendiri, puas dengan kehidupannya dia sendiri, dan memiliki kesibukan, maka manusia itu dia nggak akan punya waktu untuk mengomentari kehidupan orang lain. Prinsipnya adalah selama itu tidak merugikan siapa-siapa, selama itu tidak membahayakan siapa-siapa, ya, buat apa diurusin, buat apa dipikirin. Lebih baik sibuk dengan urusan diri sendiri. Toh kehidupan kita sendiri juga belum tentu lebih baik dari kehidupan orang yang kita komentari. Oke ya, sekarang kita akan coba bahas child free ini dari kacamata yang lain, yaitu dari kacamata psikologi. Jadi sebagai info saja nih buat warga, bahwasanya tren child free ini mengalami peningkatan nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beberapa alasan yang melatar belakangi keputusan seseorang untuk memilih child free antara lain adalah masalah personal, bisa finansial, kemudian latar belakang keluarga, kekhawatiran akan tumbuh kembang anak, isu atau permasalahan lingkungan ya, hingga terkait
alasan emosional atau biasa disebut dengan maternal instinct. Nah, keputusan memilih untuk child free ini memang sangat personal, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan beberapa dampak seperti adanya stigma negatif dari masyarakat atau bahkan dari keluarga sendiri. Stigma tersebut pun ini juga membuka kesempatan timbulnya tekanan sosial bagi pelaku child free tadi. Nah, hal penting yang harus dipikirkan adalah memutuskan memilih child free ini tidak bisa diputuskan berdua hanya dengan si pasangan saja, tapi bahwa ada pihak yang harus dilibatkan juga dalam pengambilan keputusan child free tadi. Siapa? Yaitu keluarga. Kenapa? Karena pada prinsipnya pernikahan itu tidak hanya melibatkan dua individu saja ya, tetapi juga melibatkan keluarga besar. Alhasil, keputusan untuk child free sebaiknya disampaikan ke orang tua masing-masing, karena orang tua dari pasangan suami istri ini tentu memiliki harapan bahwasanya pada pernikahan anak-anaknya salah satunya adalah harapan untuk memiliki cucu yang bakal meneruskan keturunan dia. Kalau keputusan child free tidak bisa diterima oleh keluarga besar, terutama oleh orang tua, maka sudah pasti akan menimbulkan tekanan sosial. Lain halnya kalau keluarga besar menerima, maka pasangan tadi tidak akan mendapat tekanan dari keluarga, pun paling mendapatkan tekanan dari masyarakat gitu ya. Yang menarik juga untuk dibahas adalah bahwasanya salah satu alasan memilih child free adalah karena alasan lingkungan. Nih, ada juga nih ya. Kita tahu bahwa populasi penduduk bumi ini semakin hari semakin meningkat, jumlah penduduk semakin banyak gitu ya, tapi tidak sejalan dengan kesehatan bumi dan ketersediaan pangan. Sehingga pada akhirnya child free dipilihlah sebagai alasan yang tepat ya, sebagai langkah yang tepat untuk ditempuh. Terkait keputusan child free ini, ternyata ada sebuah teori yang dikembangkan oleh Erikson. Teori ini bernama teori perkembangan. Teori ini menyebutkan bahwa setiap orang ini akan memasuki tahap stagnan ya versus tahap generativitas. Orang yang stagnan ini cenderung akan sulit menemukan cara untuk berkontribusi pada kehidupan. Sementara yang generativitas ini akan mendorong seseorang untuk peduli pada orang lain, kemudian selalu menciptakan dan mencapai hal-hal yang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, termasuk diantaranya melalui pernikahan tadi. Akan tetapi pada perkembangannya yang generativitas ini juga ternyata tidak hanya membatasi pada domain pernikahan dan menjadi orang tua saja, karena ada juga yang kemudian memutuskan untuk hidup lajang atau child free, dan biasanya mereka tetap akan mengekspresikan generativitasnya ini melalui berbagai bidang kehidupan yang lain, misalnya jadi relawan, kemudian jadi aktivis agama, aktivis sosial politik, atau bahkan aktivis lingkungan hidup. Jadi keputusan memilih child free ini bisa dibilang telah menjadi tren baru bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, terlepas dari pro kontra yang mengiringinya yang tentunya telah dilandasi oleh latar belakang masing-masing yang kuat yang mendasarinya. Oke warga, saya rasa cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat pembahasan tentang child free ini dan salam sehat.